Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu perilaku generasi muda hedonisme. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Baik, sebelum memasuki materinya, kita perlu ketahui dulu apa pengertian dari gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme adalah pola hidup seseorang yang diwujudkan dalam suatu perilaku yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama hidup. Ada 4 materi dari hedonisme yang terdiri dari pertama itu konsep hedonisme, kedua realita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terkait dengan hedonisme, ketiga masalah terkait hedonisme, dan keempat solusi terkait hedonisme. Yang pertama, konsep hedonisme. Salah satu faktor yang mempengaruhi gaya hidup hedonisme adalah konsep diri. Gaya hidup hedonisme memiliki sifat dan karakteristik perilaku atau budaya yang menginginkan keseluruhan kehidupan penuh dengan kesenangan-kesenangan yang bisa dirasakan dan memuaskan keinginan. Sehingga tujuan akhir dari kehidupan ini adalah kesenangan. Dalam perkembangannya, gaya hidup hedonisme cenderung menyerang remaja. Karena pada masa remaja, individu sedang dalam keadaan mencari jati diri. Itu menurut era Madinah tahun 2013. Kemudian menurut Dario, tahun 2004 itu, individu yang memiliki konsep diri yang baik akan memiliki kemampuan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosial dengan baik. Dapat dikatakan bahwa penerimaan atau penolakan terhadap suatu informasi yang masuk tergantung daripada konsep diri yang dimiliki oleh remaja tersebut. Remaja yang berorientasi pada gaya hidup hedonisme diduga belum memiliki konsep diri dengan baik. Individu yang memiliki konsep diri dengan baik memiliki kemampuan baik dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Salah satu hal baru yang menarik perhatian remaja adalah kemampuan penggunaan sosial media. Di Indonesia ini, sebagai negara berkembang juga tidak luput merasakan efek dari adanya era globalisasi, sehingga tampak dari perilaku remaja pada masa sekarang yang dihadapkan dengan konsep gaya hidup hedonisme dan mengutamakan kesenangan semata sebagai tujuan hidup. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk pemateri kedua, slide selanjutnya, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah realita dalam kehidupan bermasyarakat, realita hedonisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terkait dengan hedonisme. Nah, gaya hidup hedonisme menimbulkan kecenderungan munculnya tingkah laku individu melalui interaksi sosial antara individu satu dengan individu lain, guna memperoleh kesenangan dan kebebasan untuk mencapai kenikmatan hidup. Budaya hedonisme ini tidak hanya dapat merusak generasi penerus bangsa, namun juga dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi perkembangan dunia pendidikan, serta bagi kehidupan bangsa Indonesia. Melihat hal tersebut, maka perlu ada antisipasi baik dari pemerintah maupun bagi mahasiswa. Pengaruh gaya hidup hedonisme begitu nyata di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pada mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang masih mengalami krisis identitas dalam mencari jati diri. Mahasiswa akan mulai mengenali diri mereka melalui lingkungan sekitar. Mahasiswa sangat antusias dengan hal-hal yang baru. Gaya hidup hedonisme ini dianggap menarik, mengingat gaya hidup hedonisme ini memiliki daya tarik yang besar terhadap kehidupan mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk pemateri ketiga, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu masalah terkait dengan hedonisme. Masyarakat hedonisme cenderung konsumtif. Mereka ingin membeli apa saja yang baru dan menjadi tren. Yang dijadikan pedoman tren mereka adalah seseorang yang mereka idolakan seperti selebritis. Mereka meniru, memuja, dan ingin mirip dengan orang yang mereka puja.
mereka akan melakukan apa saja untuk dapat menjadi seperti itu. Sehingga mereka mulai kehilangan jati diri masing-masing. Selain itu, para remaja contohnya di Kota Bandung cenderung ingin menjadi sesuatu yang beda dari remaja di kota lain, baik itu cara gaya hidup, cara berpakaian, berpenampilan, juga cara bagaimana mereka ingin dikenal dan diakui sebagai remaja yang mengikut tren. Bukan hanya tren saja, mereka juga bukan hanya tren saja mereka tiru, juga berdampak pada cara tingkah laku yang meniru masyarakat barat yang individual, cuek, tidak menghiraukan orang lain, dan juga cara berbicaranya. Selain itu, untuk dampak negatif eksternal gaya hidup hedonisme, orang tersebut cenderung ingin melakukan sesuatu hal yang baru dan mementingkan diri sendiri tanpa peduli orang lain walaupun hal tersebut melanggar aturan dan hukum serta mengganggu ketentraman publik atau masyarakat. Contohnya, sering pulang larut malam, membawa minuman keras atau mabuk-mabukan, mendengarkan musik terlalu keras, terlalu cuek dengan aturan lingkungan, selain itu tidak bersosialisasi dengan masyarakat, cenderung berkelompok, misalnya membeda-bedakan. Dan adapun dampak negatif internal dari gaya hidup hedon ini adalah orang terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti pergi ke klub malam atau ke tempat dugem atau dunia gemerlap, narkoba, seks bebas, menghamburkan uang yang tidak jelas atau boros yang pada intinya merusak diri sendiri. Sekira itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pemateri berikutnya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu solusi terkait hedonisme. Jadi, hedonisme di sini solusi pertama yaitu membangun kesadaran yang baik, di mana setiap individu semestinya memang harus membangun kesadaran yang terbaik dalam kehidupannya, sehingga ruang kehidupannya bisa menjadi lebih baik. Hidup dalam lingkungan masyarakat yang hedonisme, maka seseorang ini harus mampu berupaya agar tidak berpengaruh oleh mereka yang ada dalam kumpulan suasana orang-orang penganut hedonisme, sebab bersikap hedonisme akan membantu hilangnya identitas diri sendiri yang mandiri dan memiliki akal sehat untuk membedakan baik dan buruk yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Selanjutnya, solusi kedua yaitu menahan keinginan untuk bersikap hedonisme, di mana setiap individu harus mampu menahan keinginannya untuk bersikap hedonisme agar dapat mengendalikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, solusi ketiga yaitu memanfaatkan kekayaan menjadi lebih berkualitas, di mana manusia yang dikuasai oleh harta kekayaannya akan mengikuti segala sesuatu yang menjadi kecenderungan harta kekayaannya, yaitu mendorong dirinya untuk bergaya hidup hedonisme. Orang yang memiliki kekayaan yang banyak hendaklah bisa mengatur kekayaannya dengan cara yang baik, hendak pula mampu mengarahkan harta kekayaannya itu pada jalan yang lebih tepat sehingga kekayaannya itu tidak membuat sebuah malapetaka dalam kehidupannya. Karena tidak semua orang mampu mengatur harta kekayaannya menjadi lebih baik dan berkualitas, terkecuali mereka yang mampu menguasai harta kekayaannya itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, solusi yang keempat yaitu berproses dalam kehidupan, di mana memilih langkah dan cara yang tepat untuk menjadikan nilai kehidupan lebih bermanfaat dan lebih bermakna untuk menjadi manusia yang berkualitas. Menjadikan sebuah proses sebagai sebuah pengalaman dan guru yang paling berharga dalam mencari nilai-nilai kehidupan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Maka selain itu, gaya hidup hedonisme ini juga dapat diatasi dengan adanya pondasi agama, melalui peran orang tua, adanya pemberian pengawasan yang tidak berlebihan, dan perlu juga menjalin pertemanan yang baik dengan orang lain, sebagai salah satu upaya guna melepaskan diri dari jerat gaya hidup hedonisme. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait perilaku generasi muda hedonisme, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya hidup hedonisme itu adalah pola hidup seseorang yang diwujudkan dalam suatu perilaku yang mengutamakan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan hidup mereka. Adapun solusi yang dapat diberikan atau yang dapat dilakukan pada permasalahan ini adalah untuk menghindari perilaku hedonisme, yaitu dengan membangun kesadaran yang baik, menahan keinginan untuk bersikap hedonisme, memanfaatkan kekayaan menjadi lebih berkualitas dan berproses dalam kehidupan. Sekian pemaparan materi terkait perilaku generasi muda hedonisme dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.